Oke guys, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa untuk klik and subscribe channel gue ini, jangan sampai ketinggalan. Oke guys, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Obi Fajar Aji. Saya dari kelas I Hukum Tata Negara semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas dari filsafat hukum Islam, yaitu tentang pendekatan filsafat hukum, ilmu sosial. Di sini yang disusun oleh atau di dosen pengampu yaitu Bapak Hervin Yongki Pradikta MHI. Baik, langsung ke pembahasannya, yaitu yang pertama ilmu hukum. Beberapa pendapat mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus, sehingga hal-hal non-hukum menjadi tidak relevan dalam pengkajian filsafat hukum. Sebagai filsafat hukum tunjuk pada sifat-sifat, cara, dan tujuan dari filsafat pada umumnya. Di samping itu, hukum sebagai objek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum. Dengan demikian, secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yaitu disebut hakikat. Jadi menurut Purnadi Purbakaraka dan Suejono Suekanto, hukum dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. Yang kedua disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Yang ketiga norma, yakni pedoman atau patokan sikap tindak perilaku yang pantas atau diharapkan. Yang keempat tata hukum, yakni struktur atau proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta bentuk tertulis. Yang kelima petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum. Yang keenam yaitu tentang keputusan penguasa, yakni hasil dari proses diskresi, yaitu tentang yang ketujuh tentang proses pemerintahan. Yabji proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan. Yang kedelapan yaitu sikap tindak ajek atau perilaku yang teratur, yakni perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Yang kesembilan yaitu jalinan nilai-nilai, yakni jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Yaitu yang poin kedua yaitu ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Sejak Plato dari Aristoteles, kajian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan sesudah menjadi objek penelitian tersendiri. Jadi menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan tidak menaati demi keselamatan, kalau tidak ia menghancurkan dirinya. Pada abad pertengahan, masyarakat Eropa masih memperhatikan pada pola dasar yang sama, hanya sekedar mengoreksi terhadap paham Plato dan Aristoteles. Paham tentang otonomi kosmos diganti dengan pahaman heteronomia, yaitu kepercayaan bergantung pada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketertiban kosmos adalah suatu ketertiban yang telah diciptakannya.
Yang poin ketiga yaitu perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal yang pengaruhnya menjalar dengan cepat dan bagian-bagian lainnya di dunia. Antara lain berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya. Jadi penemuan-penemuan baru di bidang teknologi terjadi suatu revolusi, modernisasi pendidikan dan lainnya. Kejadian yang di suatu tempat dengan cepat dan dapat diketahui oleh masyarakat lain yang bertempat tinggal jauh dari pusat terjadinya peristiwa tersebut di atas. Jadi perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, struktur lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Yang poin keempat yaitu faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan-perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri. Jadi, ada yang letaknya di luar masyarakat tersebut, yaitu yang datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Sebab-sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri adalah antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan dan terjadi revolusi. Suatu perubahan sosial bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Misalnya sebab-sebab berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain dan sebagainya. Itu saja yang ingin saya sampaikan dari topik ketiga ini. Jika ada salah kata atau ucapan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.